Majapahit merupakan kerajaan yang pernah memiliki pengaruh besar dalam sejarah Indonesia dan pernah menjadi imperium adidaya di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Reclaves dalam sejarah Indonesia modern menyebutkan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Kemaharajaan Majapahit mencapai era kejayaan pada masa pemerintahan Sri Raja Sanagara atau yang dikenal dengan nama Hayam Wuruk. Saat Hayam Wuruk memimpin dengan didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, wilayah kekuasaan Majapahit pun semakin meluas. Dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2 diungkapkan Majapahit menguasai hampir seluruh Nusantara dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan kawasan timur lainnya, bahkan sampai ke negeri-negeri semenanjung Malaya atau sebagian Asia Tenggara. Namun, kerajaan yang berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi ini melemah lalu runtuh menjelang abad ke-16. Sahabat Suluh Muda, apa yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Majapahit? Temukan jawabannya hanya di Suluh Muda. Tapi sebelum dilanjut, mari sama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan share juga kepada sahabat-sahabat yang lain agar bermanfaat untuk banyak orang. Wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Wafatnya Gajah Mada pada tahun 1364 dan Hayam Wuruk pada tahun 1389 menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya Majapahit. Stabilitas wilayah yang amat luas itu mulai goyah. Masa-masa selanjutnya menjadi periode yang suram dan gelap bagi Majapahit. Dalam masa suram ini sering terjadi pertikaian bahkan di dalam lingkungan istana, serta wilayah-wilayah taklukannya satu persatu mulai melepaskan diri yang secara otomatis memperlemah pengaruh Majapahit. Perang Saudara. Dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, diterangkan polemik menemukan raja baru setelah kematian Hayam Wuruk ikut andil dalam meruntuhkan kekuatan Majapahit. Polemik ini memunculkan perang saudara, yakni Perang Paregreg. Perang ini melibatkan Wikramawardha yang merupakan putri Hayam Wuruk dari Permaisuri Kusumawardhani melawan Wirabumi yang merupakan putra Hayam Wuruk dari istri Selir. Perang saudara ini pun dimenangkan oleh Wikramawardhana yang menjadikan dirinya kemudian berkuasa sebagai Raja Majapahit setelah Hayam Wuruk. Namun demikian, Wikramawardhana maupun para penerusnya tidak mampu membangkitkan kejayaan Majapahit. Berkembangnya agama Islam. Sahabat Suluh Muda, dalam buku Api Sejarah 1 disebutkan bahwa pada periode 1405 hingga 1433 armada muslim dari Cina yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho beberapa kali datang ke Jawa. Kemudian terbentuklah komunitas muslim Cina dan Arab di beberapa daerah seperti Semarang, Demak, Tuban, serta Ampel. Dari situlah Islam berkembang, terutama di wilayah pesisir pantai utara Jawa. Di sanalah mulai terjadi proses Islamisasi di banyak tempat di Jawa, termasuk di wilayah kekuasaan Majapahit. Dikutip dari sejarah peradaban Islam di Indonesia, bahwa bandar-bandar dagang baru pun dibuka untuk menyaingi bandar milik Majapahit yang pengaruhnya semakin merosot. Salah satu bandar baru yang kemudian berpengaruh adalah di Demak. Disinilah nantinya berdiri Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa dan menjadikan ancaman baru bagi Majapahit. Serangan Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berdiri pada 1478. Pendirinya adalah Raden Fatah yang tiada lain adalah putra dari Raja Majapahit kala itu, yakni Kertabumi atau Brawijaya V.
dari istri seorang wanita berdarah Cina bernama Xiu Banqi. Perkembangan Demak sebagai kerajaan Islam di Jawa sangat pesat. Hal ini berbanding terbalik dengan Majapahit yang setiap saatnya semakin melemah. Melihat situasi itu, Demak pun berencana menghancurkan kerajaan Majapahit. Serangan pertama Kesultanan Demak terhadap Majapahit ini terjadi pada 1517 yang membuat perekonomian kerajaan Hindu-Buddha itu lumpuh. Di tahun 1527, Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana kembali menyerang Majapahit. Serangan kedua dari Demak inilah Majapahit benar-benar musnah dan Demak akhirnya mengakhiri riwayat kerajaan yang pernah sangat perkasa di Nusantara ini. Sahabat Suluh Muda, itulah 4 faktor yang menyebabkan hancurnya Majapahit yang pernah menjadi kerajaan adidaya di Nusantara ini.